Saya undang kita sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Marilah kita awali ibadah kita pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin kita sepanjang tahun 2020 yang telah lewat dan kita boleh masuk di tahun 2021 dengan satu anugerah yang daripada Tuhan. Kita mau agungkan Dia, kita mau besarkan namanya Dia. Besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selama. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang kuperlukan Kau sediakan. Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang baru Kau sediakan. Besar setiamu
Pujian ibadah terambil dari Mazmur 118 ayat 1 dan ratapan 3 ayat 22 dan ayat yang ke-23 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau terus memuji Tuhan, membesarkan akan nama-Nya. Kita bersyukur, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Tapi kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa bersama kita sepanjang tahun yang akan kita lewati ini. Mari kita nyanyikan pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Katakan sekali kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur hidup dengan sukacita ku kan berlari. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Amin. Kita mau terus nyanyikan pujian syukur bagi Allah kita. Mari kita masuk dalam pembacaan bertanggapan pada minggu ini. Terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 4, ayat 13 sampai 16 dan ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu ayat selanjutnya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada pahlawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di minggu pertama di tahun ini, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau hampiri hadiratnya, kita mau mohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat. Mari Bapak Ibu, kita mohon Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan pujian, "Oh Tuhanku, sucikan hatiku." Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Ujilah hati dan pikiranku. Hatiku tersimpan yang jahat, sucikanku dan membebaskan. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Oh Tuhan, hapuslah dosaku, dengan firman-Mu menyucikanku. Hapuslah dosaku dengan firman-Mu menyucikanku dan api-Mu bakarlah aibku. Ku inginkan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali Tuhan mau kita masing-masing datang kepadanya. Dengan segala kerendahan hati membawa akan pengakuan akan dosa dan pelanggaran kita. Dan dengan kesungguhan hati kita memohon belas kasihan pengampunan daripada Tuhan Allah kita.
Ya Tuhan, ini sekalian kami, orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang penuh cemar, tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu kami boleh ada berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah segala dosa-dosa kami dibakar oleh api-Mu yang maha dahsyat itu. Segala pikiran yang jahat, merancangkan hal yang jahat terhadap sesama kami, dengan segala keinginan kedagingan kami, dan dengan segala tutur kata yang tidak pantas dan perbuatan kami yang tidak menjadi saksi, yang semuanya itu mendukakan hati Tuhan. Biarlah kiranya dijauhkan daripada kami. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh sungguh disucikan dan dilayakkan oleh-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh menikmatikan hadirat Tuhan yang maha kudus itu. Dan kami sungguh boleh mengalami berkat rohani yang limpah daripada Tuhan. Biar kiranya firman-Mu kembali menyucikan kami dan mengarahkan akan hidup kami untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami sungguh dapat memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih besar-Mu kepada setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit menjadi juru selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Janji firman Tuhan bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dalam Efesus 2, 13, 18 dan 19 berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Puji nama Tuhan, oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus kita disucikan, disempurnakan. Mari kita meresponi akan kasih Tuhan yang besar itu. Hanyalah darahnya Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus, darahnya yang kudus, membasuh dosaku. Darahnya Yesus. Karena itu mari kita terus melakukan akan firman-Nya yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari bersama-sama dengan gereja, segala tempat dan segala abad kita akan mengaku akan iman kita, yaitu menurut iman, pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di awal tahun ini. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Jill Stanley. Kita nyanyikan satu pujian, Gembala yang Baik. Gentar melangkah sebab Engkau beserta. Ku melangkah sebab Engkau beserta. Sekali lagi kita nyanyikan, Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik. Kau besertaku, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi kita katakan, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita kembali naikkan refnya saja pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melawan. Amin ya Tuhan. Sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut ya Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kami. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Ya Tuhan, benar pujian ini memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang daripada Tuhan. Bahwa sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkaulah yang bersama dengan kami. Memasuki tahun 2021 ya Tuhan, kami percaya, kami sadari ya Tuhan, kami memasuki 2021 bukan karena kuat gagah kami, tapi karena ada Engkau Allah yang menuntun setiap kami. Dan biarlah sungguh firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama boleh menguatkan kami kembali ya Tuhan. Untuk kami melangkah di tahun 2021 ini berjalan bersama dengan Tuhan penuh dengan pengharapan.
Tolong hamba-Mu yang penuh dengan lemah dan terbatas ini, pakai dia menjadi alat tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Dan rasanya belum terlambat jika saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Tahun 2020 Tuhan telah menuntun kita dengan amat luar biasa, dengan segala keluh kesah, dengan segala pergumulan. Tapi tahun 2021 kita percaya Tuhan yang sama. Tuhan yang akan menuntun setiap kita. Dan hari ini pun kita bersama-sama disambut di minggu pertama ini dengan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan diambil dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar merenungkan firman Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah bagi setiap kita. Tahun yang dilewati dengan penuh pergumulan, di saat kita sungguh-sungguh harus menjalankan protokol kesehatan untuk melawan pandemi COVID-19. Di satu sisi kita harus berjuang bagaimana kita tetap bertahan di tengah-tengah krisis yang dikarenakan oleh pandemi ini. Krisis ekonomi yang melanda. Tahun 2020 tidak sedikit di antara kita yang begitu amat sedih oleh karena kita kehilangan keluarga kita. Di tahun 2020 tidak sedikit di antara kita yang begitu cemas, begitu takut karena mungkin sebagian kita ada yang di PHK. Mungkin di tahun 2020 juga ada sebagian kita yang mengalami kecemasan, tidak ada harapan. Oleh karena mungkin usaha yang kita lakukan selama bertahun-tahun sukses ternyata seret di tahun 2020 dan tidak ada kepastian di tahun 2021. Saudara sekalian, tahun 2020 adalah tahun yang menjadikan satu hal yang amat kelam mungkin dalam buku sejarah kita. Andaikan setiap kita punya buku sejarah, tahun demi tahun yang kita punya, saya percaya mungkin tahun 2020 merupakan tahun yang ini ingin kita hilangkan di buku sejarah kita. Rasanya kita tidak ingin mengingat tahun 2020 karena memang isinya begitu kelam, begitu mengerikan sekali. Atau mungkin jikalau kita diberikan pilihan untuk memberi nilai dari 1 sampai 10 tahun 2020, mungkin sebagian kita kemungkinan besar akan memberikan nilai di bawah 5 tahun 2020 Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu ketika tahun 2020 berlangsung dari hari ke hari, ada yang rindu, ada yang ingin apabila tahun 2021 itu segera masuk. Ada yang memiliki pengharapan, ada yang memiliki kerinduan apabila tahun 2020 ini dapat berakhir dan setiap kita dapat memasuki tahun 2021 yang notabene memberikan kita chance yang baru, pengharapan yang baru. Saudara, amin, kita semua rindu pandemi dapat segera berakhir dan tahun 2021 menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Namun Bapak Ibu sekalian, saya percaya optimisme itu pun tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena kita sendiri pun tidak tahu akan apa yang terjadi 2021. Semoga saja tidak lebih buruk Bapak Ibu sekalian. Namun melihat keadaan yang seperti ini, tahun 2021 pun tidak menjanjikan sesuatu yang baik sama sekali. Sekalipun banyak sentimen-sentimen yang positif, vaksin dan lain sebagainya. Tetapi kita sama sekali tidak tahu akan apa yang terjadi 2021. Dan ketika kita melihat adanya ketidakpastian, adanya ketidakmenentuan ketika kita menjalani 2021, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita merespon dengan tepat saat ini situasi yang sedang kita hadapi. Saudara, dari firman Tuhan yang kita baca barusan, Nabi Yeremia menuliskan seruan doa bernuansa puitis yang amat sangat indah. Saudara sekalian, kalau dalam bahasa Ibrani-nya puisi ini ditulis dengan begitu amat indah. Di mana puisi ini dituliskan berdasarkan abjad bahasa Ibrani yang alfabetnya itu berurutan dari awal sampai dengan akhir. Mungkin dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga itu dimulai dari A, mungkin baris keempat, 5, 6 itu dimulai dari huruf B dan lain sebagainya. Sangat indah sekali, sangat keren sekali kalau bahasanya anak-anak muda sekarang.
Dan kalau kita melihat tidak hanya sampai di situ, belum lagi setiap kata-kata yang tertoreh di puisi ini memiliki makna yang amat begitu dalam. Saudara sekalian, namun amat disayangkan doa yang tadi kita bacakan, puisi yang indah yang tadi kita baca bersama-sama ini, sangat disayangkan keindahannya itu tidak dilatar belakangi dengan latar belakang yang indah sesuai dengan penulisannya. Puisi ini yang indah ini, doa yang indah ini dituliskan dengan latar belakang yang begitu amat suram, begitu amat kelam, sangat mengerikan. Namun sesungguhnya apa yang melatar belakangi tulisan Yeremia pada bagian ini Bapak Ibu sekalian? Saudara, kalau kita melihat yang tulisan Yeremia yang tadi kita baca ini merupakan awal-awal tahun di mana saat itu Yehuda ditaklukkan oleh Babel. Tulisan Yeremia ini ditulis sekitar tahun 586, 585 sebelum Masehi. Di mana situasi yang terjadi saat itu Yerusalem habis luluh lantah di tangan Babel. Bangsa Yehuda harus dibuang ke Babel dan akan tetap berada di sana selama 70 tahun. Saudara sekalian, Yeremia sebagai nabi yang terus-menerus menyuarakan pertobatan, menyuarakan berita dari Allah sendiri, menjadi saksi mata bagaimana Yerusalem habis-habisan luluh lantah dihancurkan oleh Babel. Oleh sebab itu dalam tulisannya dia menuliskan kegetiran yang amat sangat mengerikannya peristiwa tersebut. Oleh sebab itu kalau kita melihat di pasal yang ketiga ayat yang pertama itu dikatakan Yeremia apa? Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Saudara, murka kepada siapa pada bagian ini? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah murka Tuhan kepada bangsa Yehuda. Yeremia menjadi saksi bagaimana murka Tuhan sungguh memporak-porandakan Yehuda yang terus-menerus jatuh kepada penyembahan berhala. Tuhan berkali-kali memperingatkan mereka untuk bertobat melalui para nabi. Namun mereka tidak mengindahkan berita Tuhan sama sekali. Maka saudara sekalian adalah hal yang wajar apabila Allah mengizinkan bangsa lain menjadi alat penghukuman Tuhan atas Yehuda. Saudara, situasi ini tidak mudah diterima oleh Yehuda. Namun sebagai hamba yang mengasihi Allah dan setia melayani all out, tentunya situasi ini juga amat berat bagi Yeremia secara pribadi. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-20, kita dapat melihat itu keluh kesah Yeremia, satu seruan yang amat getir dari Yeremia akan apa yang dialaminya. Saudara sekalian, Yeremia bukanlah nabi yang cengeng. Sekalipun dia dikatakan sebagai the weeping prophet. Tapi dia bukanlah nabi yang cengeng. Dia bukan nabi yang ecek-ecek. Bukan nabi yang sembarangan. Sebagai nabi dia melayani Allah dengan setia pada masanya saat itu. Dia melayani dengan penuh kesungguhan dan kesetiaan. Dia berdoa dan melakukan semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Jangan samakan Yeremia dengan mungkin dengan hamba-hamba Tuhan dan dengan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan asal-asalan. Kalau misalnya ada hamba Tuhan yang melayani dengan asal-asalan, hasilnya begitu-begitu saja, ya wajar. Tapi kalau kita melihat di sini, Yeremia benar-benar all out melayani umat Tuhan saat itu. Namun apakah kesetiaan dan kesungguhannya dalam melayani sepadan dengan hasil yang ia lihat? Apakah kesetiaan dan kesungguhannya dalam melayani itu sepadan dengan apa yang ia terima dan saksikan? Saudara, kalau kita melihat ayat 1 sampai 20, tidak saudara. Justru sebaliknya, Yeremia menyaksikan kehancuran. Kalau kita melihat di ayat 1 sampai ayat yang ke-20, Yeremia mengutarakan kepedihan demi kepedihan yang amat menyesakan. Dia katakan apa? Ia menghalau dan membawa aku ke dalam gelap yang tidak ada terangnya. Bapak Ibu bayangkan kalau kita berada dalam situasi Yeremia, berada dalam situasi yang gelap, tidak ada terang sama sekali. Apa artinya ini? Tidak ada harapan. Tidak ada harapan sama sekali. Saudara, yang mengatakan ini seorang nabi yang dekat dengan Allah, yang berkomunikasi dengan Allah. Dia berada dalam satu situasi gelap, tidak ada terangnya. Bayangkan kalau ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah kepada jemaat, yang menyuarakan berita tidak ada pengharapan sama sekali.
Pasti ada jemaat yang mengatakan, hamba Tuhannya aja nggak ada pengharapan, gimana mau kasih tahu berita pengharapan yang menguatkan jemaat. Tapi inilah yang ditunjukkan oleh Yeremia. Dia katakan apa? Yang menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Begitu amat sendiri. Aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ibarat kata ketika dia sungguh-sungguh melayani jemaat Tuhan. Dia menyuarakan kebenaran Allah dengan maksud supaya beritanya itu direspon dan pada akhirnya umat bertobat. Namun apa yang dia saksikan? Umat justru menolak dia. Bahkan dia dapat melihat bagaimana Yerusalem hancur luluh berantakan oleh karena diserang oleh Babel. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia mendirikan tembok sekelilingku. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Maju, kiri, kanan, mundur pun gak bisa lihat apa-apa. Gak bisa bergerak sama sekali. Dia mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Wow, ini satu hal yang begitu amat pedih. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Yeremia, dia hidup tetapi kayak orang mati. Kan lebih baik mati sekalian Bapak Ibu. Kita hidup tapi kayak orang mati. Ya lebih baik mati. Dan inilah yang dialami oleh Yeremia. Dia begitu amat putus asa, hilang harapan. Sudah ditutup jalannya, kakinya diikat lagi dengan begitu amat berat sehingga dia tidak dapat bergerak. Bahkan hal yang lebih ironis sekali, dia katakan apa? Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ini Yeremia, seorang nabi Allah. Begitu amat terpuruk. Dia doa sama Tuhan, dia menyuarakan pertolongan, Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi apa dikatakan di sini? Tak didengarkannya doaku. Saudara sekalian, saya tidak tahu mungkin seberapa besar pergumulan kita, baik Anda di rumah ataupun di tempat ini. Kita berdoa, berseru kepada Tuhan, tapi rasanya Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Yeremia pernah mengalami hal yang sama. Kemudian dia katakan apa? Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ada kesempatan untuk berjalan, tetapi yang ketika ia lewati, yang dia ketemui adalah apa? Batu pahat, batu yang tajam, batu yang kasar. Kalau dilewati itu pasti sakit banget. Dan dikatakan laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun, tidak berdaya melihat apa yang terjadi saat itu. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Saudara sekalian, dijadikan anak panah, ditembak ke dalam diri dengan diri pada diri kita sendiri. Saudara, itu satu hal yang sangat pedih. Dan dikatakan aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Mungkin ada yang berkata begini, Yeremia katanya nabi Tuhan, menyuarakan suara Allah. Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Mana Tuhan yang kau suarakan itu? Toh kita pada akhirnya berada di Babel saat ini. Tapi bukankah itu yang juga dilakukan oleh Israel pada waktu itu Musa membawa mereka keluar dari Mesir? Apa orang Israel katakan? Kau membawa kami keluar dari Mesir untuk dihabisi oleh bangsa Mesir. Saudara sekalian, inilah yang dialami oleh Yeremia. Dinyinyirin kata-kata orang zaman sekarang saat ini. Dinyinyirin. Nabi kok begitu. Berita apa? Kita begini dan lain sebagainya. Kita menderita. Menjadi tertawaan. Menjadi olok-olok. Itu yang dialami oleh Yeremia. Dia katakan lagi, ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Saudara sekalian, ini sampai kalau dapat kita katakan Yeremia ini sudah berburuk sangka sama Tuhan. Sudah berburuk sangka dengan apa yang dia alami, rasanya Tuhan itu sudah jahat banget sama dia. Tuhan sudah menghabis-habiskan dia. Tuhan sudah berniat jahat terhadap dia. Bahkan dikatakan engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan.
Aku lupa akan kebahagiaan. Saudara, kalau kita ketemu sama seseorang dan kemudian dia bilang begini, Pak, Bu, sorry ya, Ibu ngomong apa? Tapi maaf, saya udah lupa bahagia itu seperti apa. Kira-kira orang seperti ini bagaimana penderitaan yang ia alami? Pertama sakit banget. Pertama pahit banget. Dan yang kedua lama banget. Sehingga dia juga udah lupa bagaimana artinya kebahagiaan itu. Kapan terakhir dia ketahui, dia juga udah lupa. Saking begitu pahit, begitu lama, dia mengalami penderitaan. Dan itulah yang dialami oleh Yeremia. Sebagai nabi Allah yang melayani dengan all out, tentunya ia merasa amat gagal. Kenyataan yang ia temui ketika ia melayani umat Allah adalah tentangan, penolakan, olok-olok. Jika moto orang-orang saat ini disematkan sama Yeremia, no pain no gain, itu gak berlaku Bapak Ibu. Yeremia bukan pelayan yang asal-asalan. Dia melayani dengan berdarah-darah, tapi tidak memberikan hasil yang sepadan. Dia berkhotbah mati-matian, ditolak pun ia pantang menyerah. Namun ujung-ujungnya Yehuda tetap menyembah kepada berhala, bahkan jatuh ke dalam pembuangan di Babel. Saudara sekalian, saya yakin dan percaya setiap kita jika berada dalam posisi Yeremia, kita mungkin akan bertanya sama Tuhan seperti ini. Maunya Tuhan apa sih? Saya sudah melayani dengan begitu setia, tapi hasilnya begini. Tuhan, apa yang salah sih dengan apa yang saya lakukan? Kita semua bertanya-tanya. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Apa maunya Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, kita dapat membayangkan betapa pedihnya Yeremia. Ia mengalami dan menyaksikan itu semua dengan pahit dan pedih. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dibanggakan oleh Yeremia. Dan di sini kita dapat melihat bahwa melayani bukanlah perkara sederhana Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin ketika mendengarkan khotbah, melayani Tuhan dengan sukacita. Kita melayani Tuhan dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Tetapi faktanya ketika kita melayani, kita seringkali tidak jarang menemukan kekecewaan. Tidak jarang kita menemukan kepahitan. Jikalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, namun hasil pelayanan kita tidak sepadan dengan apa yang kita keluarkan, jangan berkecil hati Bapak Ibu sekalian. Yeremia dan Yesaya mengalami hal tersebut. Yeremia melihat langsung. Dan Yesaya kalau kita melihat ketika dia dipanggil Tuhan untuk menyuarakan pertobatan kepada bangsa Israel saat itu. Tapi Tuhan sudah kasih tahu, nanti gak ada yang dengerin kamu. Apakah kita mau pergi? Rasanya kita mau PI tapi gak ada yang denger, untuk apa? Iya kan? Kita capek-capek melakukan hal ini, melakukan hal itu. Tapi Tuhan bilang, kamu nanti akan lakukan ini, tapi gak ada yang mau dengerin. Saudara, disinilah kita melihat sebuah respon. Di sini Yeremia benar-benar mengakui keterbatasannya memahami kehendak Allah atas dirinya dalam melayani jemaat Allah. Sekelas Nabi Yeremia pun kocar-kacir memahami Allah yang amat sempurna. Dia sangat putus asa. Bahkan rasanya Tuhan begitu kejam atas dirinya. Bagaimana dengan Yehuda sendiri Bapak Ibu sekalian? Saudara, Yehuda kalau kita melihat pada bagian ini, mereka pun tidak kalah mengalami apa yang namanya kehilangan. Pertama, mereka kehilangan Yerusalem. Kota yang masyhur yang dibangun oleh Daud Bapak Ibu sekalian. Begitu amat megah, terkenal. Yerusalem. Namun saat itu juga hancur di tangan Babel. Dan kalau kita melihat bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Dibangun dengan bahan-bahan yang bagus. Ketemu dengan ahli-ahli yang begitu luar biasa dalam bidangnya pada zaman itu. Begitu megah, hancur kalau kita baca bersama-sama dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 1 sampai 21. Semuanya dihancurkan, bahannya semua direbut, dibawa semua, hancur berantakan. Dan mereka kehilangan tanah perjanjian. Tanah yang direbut mati-matian. Setengah mati bangsa Israel sampai masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita melihat perjalanan bagaimana Yosua menaklukkan kerajaan ini, kerajaan yang itu sampai jatuh, dikalahkan, bangkit lagi, hancurkan lagi. Kemudian kita melihat fakta ini yang kita baca. Semua mereka pada akhirnya harus meninggalkan tanah perjanjian. Masuk semua ke Babel. Saudara, kalau kita mau lihat secara terperinci latar belakang penaklukan Babel atas Yehuda, kita bisa lihat bersama-sama dalam 2 Tawarik 36 ayat 11 sampai 21 dan 2 Raja-Raja 25 ayat 1 sampai 21. Bagaimana Babel menghabisi dengan begitu amat keji Yerusalem saat itu. Kematian terjadi di mana-mana, harta benda mereka habis. Sisa dari mereka harus menjadi budak di Babel. Saudara, saya percaya situasi yang demikian, saya percaya tidak ada satupun yang dapat berpikir positif atau melihat sedikit harapan.
pasti semuanya gelap. Pasti semuanya gelap. Nggak usah mengalami hal yang demikian. Kalau kita dirundung masalah yang berat, kita dirundung masalah yang benar-benar amat memukul kita. Saya percaya kita semua pun tidak ada yang bisa berpikir positif. Bagaimana cari jalan keluar? Bagaimana mendapatkan harapan di tengah-tengah situasi yang sulit ini? Sulit Bapak Ibu sekalian. Dan itulah yang dialami. Namun disinilah kita dapat melihat Yeremia sedang mengajarkan kita bagaimana melihat keadaan tersebut dalam perspektif kebesaran Allah. Saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan Yeremia dalam ayat 21 sampai 24 dikatakan apa? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, di sini kita melihat ada satu arah balik yang ditunjukkan oleh Yeremia. Bahkan terkesan rasanya ini sebagai seperti positivisme kosong gitu ya. Habis hancur, kemudian tiba-tiba dia berubah. Rasanya positif seperti itu. Namun apa yang sesungguhnya Yeremia sedang lihat pada bagian ini? Bagaimana Yeremia pada bagian ini bisa berbalik dan melihat suatu keindahan dari peristiwa tersebut? Saudara, kalau kita melihat dimulai dengan kalimat, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Saudara, apa sesungguhnya yang Yeremia perhatikan pada bagian ini? Sehingga dia mendapatkan kekuatan. Saudara, kira-kira di tengah kekelaman, di tengah kesedihan, begitu amat dalamlah masalah kita. Kita melihat sesuatu ya yang rasanya memberikan kita kekuatan, dan kemudian kita senyum-senyum sendiri. Orang akan bilang kita apa Bapak Ibu? Gila, ya kan? Gila. Ini orang lagi stres, ini orang lagi sedih. Tiba-tiba dia kemudian duduk, meneteskan air mata sambil senyum-senyum gini. Orang akan ngomong apa? Pak Stanley gila, gitu ya. Pastor Stanley gila. Tapi apakah yang dimaksud pada bagian ini? Saudara sekalian, Yeremia sesungguhnya di dalam bahasa aslinya menuliskan pada bagian ini seperti ini. Sesungguhnya kalimat inilah yang kuperhatikan. Ini dalam bahasa aslinya memiliki arti, I shall bring back into my heart. Yang jika diterjemahkan menjadi, tetapi hal-hal inilah yang aku akan bawa kembali ke hatiku. Setelah dia menjelaskan semuanya tentang kepedihan, tentang kesedihannya, kemudian dia turn around, kemudian dia balik semua. Tetapi hal inilah yang akan kukembalikan kembali ke hatiku. Artinya bahwa ketika Yeremia berada dalam keadaan terpuruk dan tidak ada harapan sama sekali, dia melihat semuanya buntu sendiri. Dia berusaha membawa kembali apa yang hilang di masa-masa kelam dan terpuruk itu. Dia mengisi kembali hatinya dengan apa Bapak Ibu sekalian? Kasih, setia, dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Inilah yang kuperhatikan. Ketika dia merasakan suatu kepedihan yang amat sangat, kemudian dia tertegun dan mengatakan, tapi hal inilah yang akan kubawa kembali ke hatiku yang hilang pada masa kelam itu. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Ini katakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Situasi yang berat. Tapi dia bilang, aku akan bawa kembali apa yang telah hilang. Jadi yang dibawa kembali oleh Yeremia bukan sesuatu yang baru. Tapi yang dulu sudah pernah ada. Tapi hilang di masa kelam. Namun ketika dia mengalami masa kelam, dia mengingat kembali itu. Dan dia isi kembali ke dalam hatinya yang begitu pedih, begitu kelam. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian di sini kita melihat Yeremia. Ketika dia mengalami masa-masa suka dalam hidupnya. Di sini kita pun dapat merefleksikan apa yang kita isi dalam hati kita. Ketika kita mengalami masa susah. Mungkin tidak berhenti-berhenti dari tahun ke tahun. Apakah kita mengisi hati kita. Membawa kembali hati kita itu. Dengan kebaikan Tuhan. Dengan kesetiaan Tuhan. Atau kita menjadi pahit. Kita mencari biang keladi akan segala sesuatu yang kita alami. Terus menerus. Cari biangnya, cari biang susahnya seperti apa. Tapi di sini kita melihat Yeremia. Dia katakan apa?
I shall bring back into my heart. Karena ketika dia membawa kembali kesetiaan, kebaikan, rahmat Tuhan yang besar, dia mendapatkan pengharapan. Saudara, kalau orang punya pengharapan, maka dia akan berharap. Orang berharap belum tentu ada pengharapan. Tapi di sini kita melihat Yeremia ketika dia membawa kembali kesetiaan, kebaikan, kasih Tuhan, disinilah dia memiliki pengharapan. Dan di sini dia katakan apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di sini kita melihat Yeremia mengingat semuanya itu. Hal-hal tersebutlah yang menjadi refleksi dan memberikan kekuatan bagi Yeremia. Oleh karena kasih setia Tuhan, Yeremia dan bangsa Yehuda itu tidak binasa. Mereka luluh lantah namun tidak binasa. Saudara, kalau kita melihat kalimat tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Memang beberapa terjemahan mayoritas bahkan yang terbaru ESV itu menerjemahkan the steadfast love of the Lord never ceases. Kasih Tuhan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tapi kalau dalam NIV ini menerjemahkan seperti ini. Because of the Lord's great love we are not consumed. Karena besarnya kasih Tuhan, kita tidak binasa. Yang mana kalimat ini lebih mirip dengan makna aslinya yang berbunyi, because of Lord's loyalty, surely we are not finished, we are not vanished, we are not annihilated. Jadi ketika di sini dikatakan oleh Yeremia, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi dalam bahasa aslinya dikatakan apa? Oleh karena kasih setia Tuhan, kita nggak binasa. Jadi memang kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, tapi yang dimaksudkan oleh Yeremia pada bagian ini yang nggak habis itu siapa? Yehuda, Bapak Ibu. Yehuda yang nggak habis. Di sini Yeremia mengingat kembali bagaimana Allah yang berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan memelihara janjinya, akan menyertai, memelihara umatnya. Toh pada akhirnya 70 tahun mereka akan kembali lagi. Kores akan menjadi alat tangan Tuhan untuk membebaskan mereka, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika dikatakan because of the Lord's great love we are not consumed. Jadi apa yang kita katakan lihat pada bagian ini. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika mereka mengalami pembuangan oleh karena dosa-dosa mereka, sebenarnya hal yang lebih buruk bisa terjadi pada mereka saat itu. Hal yang lebih buruk bisa terjadi kepada Yehuda pada saat itu. Bapak Ibu bayangkan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika Musa berada di Gunung Sinai, kemudian ketika dia turun melihat bangsa Israel sedang mendirikan lembu emas, Tuhan begitu kecewa, bukan? Tuhan ingin memusnahkan mereka. Dan di sini kita melihat pun, sebenarnya kalau apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda membuang mereka ke dalam Babel, sebenarnya agak kurang parah sebenarnya. Harusnya ya. Karena apa? Kalau kita melihat dalam 2 Tawarik dengan 2 raja-raja, Tuhan katakan di sana berkali-kali Tuhan mengutus nabinya untuk mereka bertobat, tapi mereka tidak bertobat sama sekali. Saudara sekalian, kalau misalnya Tuhan tidak ingatkan mereka, kemudian Tuhan langsung menghukum mereka, rasanya Tuhan tidak fair, sekalipun Tuhan punya hak. Tapi Tuhan udah kasih tahu mereka berkali-kali, tobat, kembali kepada Tuhan, jangan menyembah kepada berhala. Tapi apa yang kita lihat? Mereka terus-menerus jatuh ke dalam penyembahan berhala. Udah diingetin sama Tuhan supaya mereka tidak dihukum. Tapi pada akhirnya mereka tetap menyembah pada berhala dan Tuhan menghukum mereka melalui Babel. Saudara, hal yang lebih buruk sebenarnya bisa terjadi kepada Yehuda, tapi Tuhan tidak melakukan hal yang demikian. Tuhan tetap menyisakan mereka, bahkan pada akhirnya mereka akan dikembalikan kembali selama 70 tahun ke tanah perjanjian. Oleh karena belas kasihan dan kesetiaan Allah, mereka tidak habis. Saudara sekalian, hal ini yang juga membuat kita merefleksikan tentang hidup kita ketika kita melewati tahun 2020. Kita memulai tahun ini, gereja kita bersama-sama dengan satu perenungan dari ayat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sebenarnya kalau kita merefleksikan dari makna aslinya, oleh karena kasih setia Tuhan, 2020 tidak memakan kita. Saudara,
hal yang lebih buruk bisa saja terjadi di tahun 2020. Bisa lebih buruk terjadi. Saudara, saya ingat pertama kali ketika pandemi terjadi, gereja kita memikirkan bagaimana banyak cara untuk dapat melayani jemaat Tuhan. Bahkan gereja kita pun sudah memprediksikan kapan kira-kira reopening gereja. Ya. Oh, pertengahan tahun kita akan reopening dengan melihat segala situasi yang ada. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang kita masih online, Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa lebih buruk terjadi? Bisa, bisa. Tidak hanya sampai di situ. Kalau kita melihat 2020 dosa-dosa yang kita lakukan, udah kena pandemi masih buat dosa. Pantas nggak kalau Tuhan bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi pada setiap kita? Pantas, Bapak Ibu. Tapi di sini kita melihat Tuhan masih mengizinkan kita masuk tahun 2021. Kita tidak habis, kita tidak binasa. Kita masuk dengan kasih setia daripada Tuhan. Saudara sekalian, di masa-masa kelam justru kita harus mensyukuri tangan Allah yang tidak melepaskan tangan kita. Namun persoalannya adalah ketika kita berada di masa-masa kelam tersebut, apakah kita mengisinya dengan kasih setia, rahmat, dan kebaikan Tuhan. Mungkin saat ini ada kita yang sedang terduduk, termenung, memikirkan bagaimana tahun 2021. Saudara sekalian, ketika kita kembali mengingat kasih setia Tuhan, kita bawa kembali itu ke dalam hati kita. Bahwa Dia dulu pernah Allah yang mengasihi kita, menyertai kita dengan begitu amat luar biasa. Bahkan dosa yang tidak dapat kita tanggung sudah ditanggung oleh Tuhan. Seharusnya itu memberikan kita pengharapan, kasih setia Tuhan, dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Seringkali kita mungkin mendengarkan khotbah kita diberikan kuasa untuk mengubah keadaan. Namun seringkali dengan ayat ini kita dapat melihat Tuhan seringkali ingin mengubah perspektif kita melihat situasi yang saat ini kita sedang alami. Mungkin tahun 2021 semuanya tidak akan berjalan sesuai dengan rencana kita. Atau mungkin tetap bisa sama. Atau mungkin bisa lebih buruk. Tapi ketika kita melihat tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tahun 2020 Dia sudah menyertai. Tahun yang sama 2021 kita pun akan berada dalam tangan Tuhan. Dan hal yang kedua yang disediakan Tuhan apa Bapak Ibu sekalian? Yang kedua adalah tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Saudara sekalian, kata rahmat pada bagian ini merujuk kepada kasih bagi orang-orang yang malang. Dalam hal ini kita memahami anugerah Allah bagi orang berdosa yang senantiasa baru setiap pagi. Yang senantiasa baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Saudara sekalian, kalau yang selalu ada belum tentu baru. Benar kan Bapak Ibu? Selalu ada belum tentu baru. Tapi dikatakan selalu baru tiap pagi, artinya terus-menerus ada. Ya. Di sini kita melihat setiap kita bangun pagi ada rahmat Tuhan yang baru. Ada grace yang Tuhan berikan. Untuk apa? Karena Dia tahu kita ini orang-orang malang. Orang-orang yang berjuang untuk hidup menyenangkan memuliakan nama Tuhan. Tapi kesempatan itu, anugerah itu diberikan Tuhan setiap pagi. Ada selalu baru untuk apa? Untuk kita menyenangkan memuliakan Tuhan. 2021 kita diizinkan untuk masuk. Di tahun ini pun Tuhan memberikan kesempatan kita untuk hidup senantiasa menyenangkan, memuliakan Dia. Dan Tuhan menyediakan itu setiap pagi. Setiap kita bangun. Persoalannya adalah apakah kita menyadari kita adalah orang-orang yang malang, yang senantiasa Tuhan kasihani setiap hari. Itu persoalannya. Atau justru kita lupa diri sehingga kita menyia-nyiakan dengan terus-menerus berkubang dalam dosa. Hal ini yang menjadi refleksi kita bersama. Kita paling tidak suka dengar orang yang aji mumpung, ya kan? Orang yang oportunis ibaratnya. Tapi seringkali kita menjadi anak-anak Tuhan yang demikian. Karena kita tahu rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kita gak sungguh-sungguh hidup saat itu untuk menyenangkan, memuliakan Dia. Kita selalu aji mumpung sebagai anak-anak Tuhan. Padahal kesempatan yang Tuhan berikan, rahmatnya yang selalu baru setiap pagi itu diperuntukkan untuk kita hidup menyenangkan, memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan, keluarga, dalam pelayanan kita. Persoalannya, apakah kita sungguh-sungguh memanfaatkan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan kita melihat kata luar biasa yang dipakai oleh Yeremia pada bagian ini yaitu adalah kesetiaan.
Saudara, kata kesetiaan ini menunjukkan kebaikan Allah yang lebih luas yang dapat disandarkan oleh manusia. Kesetiaan Allah amatlah besar sehingga teramat pantas apabila kita menjadikannya jangkar yang membuat kita bertahan di tengah-tengah dunia yang terus berubah dan bergejolak ini. Kita sadari bahwa saat ini kita berada dalam situasi yang tidak menentu. Sebentar saja kita tidak tahu, besok saja kita nggak tahu. Tapi dengan apa kita jangkarkan pengharapan kita? Saudara, satu-satunya yang kita dapat jangkarkan dalam hidup ini yaitu adalah kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang dapat kita nikmati dengan kebaikan-kebaikan yang begitu amat besar. Di sanalah kita jangkarkan pengharapan kita. Di sanalah kita jangkarkan hidup kita. Di tengah-tengah dunia yang terus bergejolak. Saudara sekalian, ayat ini merupakan ayat yang begitu indah. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke-24 Yeremia mengatakan apa? Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Saudara, ketika Yeremia di tengah-tengah kekelaman hidupnya membawa kembali kasih setia Tuhan, rahmat dan kesetiaannya menghadapi hari esok. Dia berani mengatakan Tuhan adalah bagianku. Saudara, ini merupakan strong statement dari seorang Yeremia. Pada akhirnya semua akan lenyap. Pada akhirnya semua akan lenyap. Kalau kita melihat Yehuda semuanya lenyap. Yeremia apa yang disisakan? Gak ada. Hanya penderitaan. Melihat semuanya menjadi puing-puing. Tetapi di sini Yeremia melihat bahwa apa? Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Kalau dalam bahasa aslinya itu dikatakan I talk to myself. Aku berkata kepada diriku. Aku mengingatkan diriku. Tuhan adalah bagianku. Dengan kata lain semua berkat-berkat Tuhan yang sementara yang saya terima ini bisa hilang. Tetapi setidaknya ada hal yang lebih besar yang saya miliki, yang paling esensi, yaitu adalah Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang sementara boleh hilang, tetapi saya memiliki pengharapan kekuatan karena Tuhan adalah milikku. Saudara sekalian, ketika kita menghadapi hidup ini, memang kita seringkali harus diakui memang bergantung pada berkat-berkat Tuhan. Kita nggak usah bohong, kita butuh berkat Tuhan. Kita semua butuh berkat Tuhan. Tapi jikalau kita menaruh sauh pengharapan kita kepada berkat Tuhan, maka tidak heran ada yang meninggalkan Tuhan. Ada yang kecewa pada Tuhan. Saudara, bukan hanya jemaat biasa yang bisa meninggalkan Tuhan. Seorang pendeta pun bisa meninggalkan Tuhan oleh karena kecewa berkat-berkat Tuhan tidak ada padanya. Saudara sekalian, tetapi di sini Yeremia kurang kelam apa hidupnya? Kurang kelam apa? Tapi dia katakan apa? Semuanya bisa hilang. Yang paling berharga dalam hidupku bisa hilang. Tapi pada akhirnya saya selalu mengatakan ada bagian yang terbaik yang saya punya. Apa itu? Saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Saya paling suka Mazmur 23 Bapak Ibu sekalian. Disitulah Daud mengatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun lagi. Tuhan adalah gembalaku. Seorang domba apa sih yang dia paling berharga dalam hidupnya selain daripada gembala? Dan melihat tongkat gembalanya yang senantiasa menuntun. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku gak kekurangan apapun. Oleh sebab itu di ayat selanjutnya dia berani mengatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Engkau besertaku. Bukan karena ada tongkatmu, tapi yang paling penting adalah engkau bersertaku. Saudara sekalian, tahun 2021 mungkin kita akan menjalani hidup dengan penuh susah payah. Tidak ada yang tahu. Kalau semakin lebih baik, puji Tuhan. Tapi kalau semakin lebih buruk, kita semua kehilangan segala sesuatu. Ingatlah, God is our portion. Tuhan adalah bagian kita. Semuanya bisa hilang. Tapi kita punya Tuhan yang senantiasa menggenggam kita. Bukankah Roma mengatakan apa? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, penganiayaan, apapun itu. Apakah bisa melepaskan kita dari kasih Kristus? Kalau kita punya Kristus. Permasalahannya apakah kita menjadikan dia segala-galanya dalam hidup kita? Atau kita menggantungkan hidup kita pada berkat-berkatnya. Kita butuh berkat Tuhan, amin.
tapi berkat Tuhan bukan segalanya. Yang paling penting dari segalanya, orang-orang yang sungguh mencintai Tuhan adalah apa? Pribadinya. Tuhan itu sendiri yang menjadi bagian kita. Mari kita menyongsong tahun 2021, berjalan bersama-sama sebagai umat Tuhan dengan satu pengharapan bahwa kita adalah milik Tuhan. Tak berkesudahan kasih setianya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Apapun boleh hilang, apapun boleh lenyap, tapi Tuhan menjadi milikku selamanya. Bahkan dalam lembah kematian pun tidak ada yang dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan, memasuki tahun 2021. Bukan karena kuat gagah kami. Mungkin kami memasukinya dengan penuh kecemasan. Mungkin kami memasukinya dengan penuh ketakutan, kegentaran. Tapi ya Tuhan, ketika kami melihat semua ketidakpastian dalam hidup kami mau membawa kembali apa yang dulu Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan kami ingin kembalikan dalam hati kami. Karena itulah yang membuat kami berpengharapan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Kami lemah, kami tidak berdaya. Seringkali kami mungkin hilang, tersesat. Mungkin sama seperti Yeremia yang mengalami kegetiran yang begitu dalam. Tuhan Engkau tahu saat ini apa yang dialami oleh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi. Ada yang bergumul dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Ada yang bergumul kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tuhan Engkau tilik hati mereka. Dan ingatkan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sedetik pun. Engkau adalah milik kami. Mungkin semuanya pada akhirnya hilang, lenyap dalam hidup kami ya Tuhan. Tapi biarlah kami menemukan sesuatu yang paling berharga, sejati yang kami miliki. Yaitu adalah Engkau sendiri. Engkau yang menjadi milik kami. Engkau berjalan bersama kami. Engkau menuntun kami. Mungkin ada kalanya Engkau diam ya Tuhan. Tapi biarlah kiranya Engkau terus-menerus bersama kami. Dan kami percaya itu semua tidak melebihi dari kekuatan kami. Tuhan, sekali lagi kami lemah, kami terbatas. Kiranya kuasa, topangan, kasih setia, rahmat kesetiaan Tuhan yang selalu menguatkan kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah Immanuel itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, yang sudah boleh menguatkan kita di awal tahun ini untuk melangkah lebih jauh ke depan bersama dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa segala permasalahan boleh menimpa kita, tapi kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan meresponi firman yang sudah kita dengar bersama, sambil nanti persembahan akan dijalankan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar televisi Bapak Ibu, atau bisa mentransfer melalui rekening yang ada di depan layar Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian Yesus Memberiku Kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
kita nyanyikan pujian ini. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allah. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus, katakan Yesus memegangku dengan tangan kanan. Bersama-sama katakan Yesus memegangku dengan tangannya. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku memegang dengan tangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memberiku kemenangan. Memberiku kemenangan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar bersama pada minggu pertama di awal tahun 2021 ini. Kami sadar Tuhan, tahun 2020 ada tahun yang cukup berat bagi setiap kami untuk melewatinya. Tapi kami semua yakin dan percaya Tuhan, kalau kami boleh melewati tahun 2020, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada minggu pertama di tahun ini, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk bisa datang hadir bersama di hadirat-Mu Tuhan, melalui ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur buat semuanya. Bapa dalam surga, kami juga sudah memberikan persembahan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua berkat yang kami terima inilah berkat yang berasal daripada Engkau saja. Ajarlah kami Tuhan, untuk tidak hanya memberikan uang-uang atau materi ini saja, tapi biarlah kami juga mau memberikan waktu, tenaga, pikiran kami juga Tuhan, untuk melayani Engkau, dimanapun Tuhan percayakan kami untuk melayani Engkau. Berkati pengelola keuangan di tempat ini, berikan hikmat dan bijaksana di dalam mengelolakan keuangan di gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan berjalan sepanjang tahun ini. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan berita penggembalaan.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, oleh kasih anugerahnya yang begitu besar, kita boleh memasuki tahun yang baru. Kami segenap majelis dan rohaniwan menyampaikan selamat tahun baru kepada semua jemaat GKI Gading Serpong. Biarlah tahun 2021 kita terus melangkah di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengarahkan iman pengharapan kita bukan hanya kepada berkat-berkatnya, tetapi arahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Sang Pemberi Berkat. Karena besar kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanan dari GKI Stanley atas firman-Nya yang boleh memberkati kita dalam minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memulai akan segala kegiatan pelayanan kita di tahun 2021. Dan kita percaya Tuhan akan beserta dengan kita. Diingatkan untuk para pemimpin dan pemerhati PKK, kita akan mengadakan briefing persiapan untuk pelaksanaan akan persekutuan kelompok kecil di bulan pertama di tahun 2021. Briefing akan dilaksanakan tanggal 9 Januari jam 9 pagi secara online. Mari kita masing-masing para pemimpin dan pemerhati boleh mempersiapkan diri dengan semangat dan sukacita dengan pengharapan yang baru di dalam Tuhan untuk boleh memulai akan pelayanan kita. Minggu depan tanggal 10 Januari ibadah akan dilayani oleh Pendeta Martin Gajali, gembala kita. Mari kita juga terus mendoakan dan mempersiapkan untuk juga mengikuti ibadah di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Dan kita bersyukur di minggu pertama bulan Januari ini kita akan memulaikan akan kebaktian doa secara live streaming. Kalau bulan-bulan sebelumnya di tahun 2020 selama masa pandemi ini kita beribadah secara keluarga, tetapi mulai hari Rabu minggu ini tanggal 6 Januari kita akan mengadakan ibadah kebaktian doa secara live streaming jam 7 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Hendra G. Mulya. Mari Bapak Ibu mempersiapkan waktu dengan baik. Ya jam 7 kita mulai karena ini live streaming, maka seperti ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini. Dan mari kita terus boleh mempersiapkan diri untuk boleh bersama-sama terus semakin berdekat dengan Tuhan. Dan semakin menyerahkan diri hidup kita di dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Kelas katekisasi akan dimulai pada minggu ketiga di bulan Januari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis dan disidi bisa mendaftarkan diri ke tata usaha. Demikian. Ada satu berita duka cita, yaitu telah dipanggil pulang kembali ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Eru Hadi. Bapak Eru Hadi ini adalah suami dari Ibu Javina. Ibu Javina adalah anggota KW dan Kaleb yang aktif. Dan papa dari Pak Erwan dan Pak Kirwan. Pak Kirwan adalah anggota majelis gereja kita. Dan juga papa mertua dari Ibu Iren yang juga merupakan aktivis atau pengurus di tengah-tengah gereja kita. Pelayanan kedukaan akan dilakukan hari ini, nanti sore dan juga esok hari akan dikremasi. Biarlah mari masing-masing kita juga boleh memberikan satu dukungan, tanda belasungkawa kepada keluarga yang sedang berduka cita. Demikian warta hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, limpahlah puji dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oleh kasih setiamu yang begitu besar, kami boleh melangkahkan kaki kami dan hidup kami di hari ketiga, di minggu yang pertama, di bulan Januari tahun 2021. Bukan karena kami layak, bukan karena kami mampu, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu. Karena itu kami terus mau menyatakan rasa syukur kami, pengagungan kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah kami terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya Allah yang setia adanya. Yang akan terus boleh menuntun dan memberkati kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2021. Mungkin kami masih dalam kondisi yang sama.
menghadapi pergumulan, persoalan yang belum ada jalan keluar. Mungkin kami bisa menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan yang sama juga yang kami alami di tahun 2020. Tetapi kami percaya ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu. Engkau Allah tidak meninggalkan kami, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Kasih setiamu begitu limpah bagi kami. Sehingga kami boleh tetap teguh di dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami terus mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh hidup mengarahkan diri hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Bukan segala harapan akan keinginan akan dunia, tetapi hanya kepada Tuhan. Tuhan menolong kami dan Tuhan juga memberkati akan gereja-Mu GKI Gading Serpong. Kami akan kembali memulai akan pelayanan di tahun 2021. Program telah kami susun dan biarlah kiranya dalam kasih anugerah-Mu Tuhan Engkau akan menuntun setiap kami untuk melaksanakannya. Bukan sekedar untuk mengisi waktu-waktu di tahun 2021, tetapi menjadi suatu wadah dalam pertemuan iman kerohanian kami seluruh jemaat-Mu di GKI Gading Serpong. Kasih kami semakin bertumbuh kepada Tuhan dan kami semakin hidup melayani, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini. Kami juga terus mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus boleh memberkati. Di tahun 2021 ini banyak hal yang harus juga dihadapi dan diselesaikan. Biar kiranya Tuhan juga campur tangan bagi pemerintah bangsa kami. Hikmat bijaksana-Mu menyertai mereka, melingkupi mereka di dalam mengatasi segala persoalan. Bahkan di dalam menjalani akan pemerintahan di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga kami sungguh boleh mengalami pemulihan oleh kuasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembali mau datang berdoa bagi sekalian kami. Bahkan seluruh jemaat GKI Gading Serpong. Di dalam segala kondisi dan keadaan yang dialami. Di dalam kelemahan tubuh mungkin Tuhan kiranya jamah dan memulihkan. Di dalam kekecewaan, kemarahan, keputusasaan. Tuhan kiranya juga melawat dan memulihkan. Biarlah kami kembali boleh memiliki satu semangat yang baru. Pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Berkatilah segala pekerjaan, berkatilah segala usaha yang sementara dikerjakan akan dimulai mungkin. Tuhan juga memberkati segala pendidikan anak-anak kami. Biarlah segala keberhasilan yang dirancangkan Tuhan dinyatakan bagi sekalian jemaat-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Kami sungguh berdoa Tuhan. Biar kiranya jemaat GKI Gading Serpong sungguh boleh mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Kasih yang limpah daripada Tuhan. Dan kami sungguh boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami juga secara khusus berdoa untuk keluarga dari almarhum dari Pak Eru Hadi. Keluarga Pak Kirwan, Tuhan kiranya berikan penghiburan, kekuatan di masa duka cita ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran dan hidupmu kepada Dia Allah kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, silakan duduk, doa teduh, Tuhan memberkati kita sekalian.